Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Maya Fernandia Siahan, BSc MKes selaku dosen pengampu mata kuliah Metabolisme Zat Gizi Mikro. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi buku saku kami tentang vitamin A. Sebelumnya perkenalkan, saya Alia Nadira dan teman-teman saya ada Kaila Putri Barlian dan Revana Galih. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Kaila Putri Barlian. Alat transportasi vitamin A. Vitamin A dari makanan diserap dalam usus halus bersama lemak, kemudian dibentuk menjadi retinil ester dan dimasukkan ke dalam kilomikron partikel lipoprotein besar. Selanjutnya, kilomikron membawa vitamin A ke hati melalui sistem limfatik dan darah. Di hati, vitamin A disimpan sebagai retinil ester. Saat dibutuhkan oleh jaringan, hati melepaskan vitamin A dalam bentuk retinol, kemudian retinol diangkut dalam plasma darah dengan bantuan retinol binding protein RBP, membentuk kompleks retinol RBP. Agar kompleks ini tetap larut dalam plasma, ia juga akan berkaitan dengan transthyretin atau TTR. Jaringan akan mengenali kompleks retinol RBP dan mengambil vitamin A sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada upper limit atau UL. Batas atas konsumsi vitamin A untuk dewasa adalah 3000 mikrogram atau mcg retinol activity equivalence RAE per hari. Konsumsi melebihi UL dapat menyebabkan toksisitas hipervitaminosis A seperti gangguan hati, nyeri kepala, hingga kerusakan organ. Angka kecukupan gizi yang direkomendasikan AKG bervariasi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan tahap kehidupan. Bagi kebanyakan orang dewasa, angka kecukupan gizi yang dianjurkan ditetapkan pada tabel berikut. Pada tabel berikut dapat dibagi beberapa kelompok. Itu ada pria dewasa dengan dosis yang direkomendasikan 900 mikrogram, wanita dewasa 700 mikrogram, wanita hamil 770 mikrogram, dan wanita menyusui 1300 mikrogram. Nilai-nilai ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan hampir semua individu sehat di setiap kelompok demografi. Meskipun penting untuk mengonsumsi vitamin A yang cukup demi manfaat kesehatan, melebihi tingkat yang direkomendasikan dapat menyebabkan keracunan. Kemudian status normal vitamin A. Konsentrasi retinol plasma pada orang dewasa umumnya berkisar antara 1 hingga 3 mikromol per liter atau setara dengan 28 hingga 86 mikrogram per desiliter. Variasi hariannya rendah, rasio molar antara retinol plasma dan RBP atau retinol binding protein sekitar 0,82 yang menunjukkan bahwa sejumlah EPO-RBP secara normal terdapat dalam plasma. Ada retinol plasma yang kurang dari 0,35, kurang dari 0,7 dan kurang dari 1,05 mikromol per liter sering diinterpretasikan masing-masing sebagai indikasi defisiensi berat, defisiensi marginal, dan status vitamin A rendah subklinis. Sebagaimana dibahas dalam berbagai literatur, WHO dan organisasi lain menggunakan kadar retinol plasma sebagai salah satu kriteria dalam menentukan apakah status vitamin A rendah merupakan masalah kesehatan masyarakat di suatu wilayah atau negara. Selanjutnya ada peningkatan risiko defisiensi. Risiko defisiensi vitamin A meningkat pada balita, ibu hamil, dan menyusui, kelompok ekonomi rendah, serta mereka yang mengalami infeksi kronis, malabsorpsi lemak, atau kekurangan protein dan lemak. Defisiensi ini bisa menyebabkan rabun senja, gangguan imunitas, hingga peningkatan risiko kematian. Pemerintah berbagai negara, termasuk Indonesia, menjalankan program suplementasi vitamin A untuk anak usia 6-59 bulan. Tujuannya adalah meningkatkan kekebalan tubuh dan menurunkan risiko kematian akibat campak dan diare. Namun, kini muncul perdebatan terkait relevansi program ini karena data status vitamin A di banyak negara sudah usang atau bahkan tidak tersedia. Hasil eksplorasi global menunjukkan bahwa 2/3 negara tidak memiliki data defisiensi vitamin A yang mutakhir. Dari 82 negara yang menerapkan suplementasi tinggi, lebih dari 70%, 27 negara bahkan tidak memiliki data sejak 2005 atau lebih lama. Ini menunjukkan adanya kesenjangan data yang serius. Untuk menutup kesenjangan tersebut, diperlukan
pengukuran status vitamin A pada anak-anak secara berkala setiap 10 tahun. Dengan data yang akurat, intervensi yang dilakukan bisa lebih tepat sasaran dan relevan dengan kondisi masing-masing negara. Selanjutnya ada interaksi zat gizi dan non-zat gizi. Kekurangan vitamin A atau KVA terjadi ketika kebutuhan tubuh akan vitamin A tidak terpenuhi, yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, terutama pada anak-anak dan ibu hamil di negara berkembang. Vitamin A penting untuk perkembangan otak, fungsi saluran cerna, serta menjaga daya tahan tubuh. Karena tubuh tidak bisa memproduksi vitamin A sendiri, kita harus mendapatkannya dari makanan hewani dan nabati. Kekurangan vitamin A bisa menimbulkan berbagai masalah, seperti gangguan pada mata, kulit kering, gangguan tumbuh kembang anak, penurunan imunitas, bahkan risiko keguguran. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah rutin memberikan suplemen vitamin A, terutama setiap bulan Februari dan Agustus sebagai bulan vitamin A. Program ini menyasar balita usia 6-59 bulan dan ibu nifas untuk mencegah kebutaan dan gangguan kesehatan lainnya akibat kekurangan vitamin A. Kemudian ada interaksi obat terhadap vitamin A. Yang pertama, sinergis atau enhancer. Estrogen meningkatkan kadar retinol plasma. Menggunakan kontrasepsi oral kombinasi atau KOK yang mengandung estrogen meningkatkan kadar vitamin A dalam darah kurang lebih 15-20%. Estrogen merangsang hati memproduksi lebih banyak retinol binding protein atau RBP4 yang membawa vitamin A ke aliran darah. Peningkatan ini mencerminkan redistribusi dari hati ke darah, bukan meningkatkan cadangan tubuh. Implikasi klinis pemeriksaan vitamin A bisa menunjukkan hasil tinggi pada pengguna KOK. Riwayat kontrasepsi harus diperhatikan saat menilai status vitamin A. Kadar tinggi dalam darah tidak selalu berarti status nutrisi vitamin A mencukupi. Yang kedua ada antagonis atau inhibitor. Yang pertama yaitu kolestiramin menurunkan absorpsi vitamin A. Sebagai pengikat asam empedu, kolestiramin mengganggu pembentukan misel di usus yang diperlukan untuk menyerap vitamin A. Studi kasus menunjukkan wanita usia 68 tahun mengalami rabun senja setelah konsumsi 4 gram per hari selama 5 bulan. Kadar retinol serum turun ke 0,7 mikromol per liter. Perbaikan terjadi dengan suplementasi vitamin A 10.000 IU per hari. Diberikan minimal 4 jam setelah kolestiramin. Rekomendasi monitor kadar vitamin A tiap 3 bulan pada penggunaan jangka panjang. Suplemen sebaiknya diminum 2 jam sebelum atau 4 jam sesudah kolestiramin. Yang kedua ada kolkisin menurunkan absorpsi vitamin A. Kolkisin 1-2 mg per hari selama 6 bulan menyebabkan kerusakan mikrofili usus, mengganggu penyerapan vitamin larut lemak. Kadar vitamin A serum turun 18-22%, beta-karoten turun hingga 25%. Efisiensi vitamin A jelas terlihat pada pengguna kolkisin dibandingkan kelompok kontrol. Kemudian ada minyak mineral yang juga menghambat absorpsi vitamin A. Sebagai laksatif, minyak mineral mengikat vitamin A di saluran cerna sehingga menghalangi penyerapannya, terutama jika dikonsumsi bersama makanan atau suplemen yang mengandung vitamin A. Neomisin menurunkan absorpsi vitamin A. Neomisin merusak struktur brush border usus, mengganggu fungsi enzim pencernaan sehingga menurunkan ketersediaan vitamin A. Yang kemudian ada olestra, menurunkan absorpsi vitamin A. Penelitian menunjukkan konsumsi olestra 32 gram menurunkan absorpsi retinil palmitat hingga hanya 70-81% dibandingkan kelompok tanpa olestra. Efek ini timbul karena olestra mengganggu penyerapan vitamin A dalam bentuk retinil palmitat. Kemudian hormon regulator yang pertama, vitamin A sebagai regulator hormon. Vitamin A dalam bentuk aktifnya, asam retinoat atau RA berperan sebagai hormon bekerja dengan mengikat reseptor nuklir. RAR dan RXR mengatur ekspresi gen target mirip kerja hormon tiroid atau vitamin D. Peran di sumbu hormonal. Yang pertama ada hormon tiroid, menunjang fungsi tiroid, efisiensi yodium, dan sintesis hormon tiroid. Defisiensi vitamin A menyebabkan pembesaran tiroid dan gangguan hormon. Yang kedua ada hormon adrenal atau HPA. RA meningkatkan kortikosteron, mengatur enzim glukokortikoid, dan ekspresi reseptor glukokortikoid. Yang terakhir ada hormon gonad atau HPG. RA mendukung pembentukan gonad dan hormon seks atau estrogen
atau testosteron melalui enzim steroidogenik seperti STAR. Di pankreas, RA meningkatkan ekspresi gen pada sel beta karoten, termasuk transporter glukosa dan glukokinase, yang mendukung sekresi insulin dan homeostasis glukosa. Regulasi vitamin A tidak diatur oleh hormon khusus seperti PTH untuk kalsium, melainkan bergantung pada cadangan hati dan kebutuhan jaringan. Vitamin A dipengaruhi oleh berbagai obat yang bisa meningkatkan atau menurunkan kadarnya. Meski bukan hormon klasik, peran fisiologisnya yang luas dan mekanisme kerja melalui reseptor nuklir menjadikan vitamin A sebagai molekul regulatorik penting dalam sistem endokrin. Penilaian status vitamin A perlu mempertimbangkan riwayat penggunaan obat dan kontrasepsi. Selanjutnya ada gambar metabolisme, ada 3, yaitu retinol ester dari makanan dihidrolisis oleh lipase di usus menghasilkan retinol. Retinol masuk ke enterosit melalui difusi pasif dan protein seperti SCARB1 atau CD36 lalu diesterifikasi via CRP2 dan LARAT menjadi retinil ester dan dikemas dalam kilomikron untuk transportasi lewat sistem limfatik ke sirkulasi. Kemudian, sebagian besar retinil ester disimpan di sel stelata hepatik setelah diantarkan ke hati melalui kilomikron. Retinol dilepaskan saat dibutuhkan, diikat oleh RBP4 dan transthyretin atau TTR sebelum disirkulasikan. Selanjutnya di sel target, retinol dioksidasi menjadi retinal melalui RDH atau ADH, lalu menjadi all-trans-retinoic acid atau RA oleh enzim RALDH atau ALDH. Fungsi biologis RA sebagai ligan bagi reseptor nuklir, RAR atau RXR mengatur ekspresi gen yang terkait visual, diferensiasi, pertumbuhan sel, dan sistem imun. Kadar RA yang berlebihan dikendalikan oleh enzim CYP26 melalui oksidasi lanjut menjadi senyawa yang tidak aktif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.